Oke, selamat sore. Eh, saya akan menjelaskan bagaimana pneumonia itu menyerang seorang anak itu, dan ini sangat masuk dalam kategori penyakit yang berbahaya ya itu. Nah, biasanya pergantian musim terjadi gitu ya, serangan pneumonia ini itu. Nah, tetapi ternyata banyak faktor yang mempengaruhi menyebabkan terjadinya pneumonia pada anak itu. Nah, tapi sebelum ke penyebabnya, terus langkah yang mesti diambil untuk keluar dari situasi ini, perlu kita pahami bersama dulu apa itu pneumonia ya. Nah, pneumonia itu adalah infeksi yang menyerang paru-paru dan dapat mengganggu sistem pernapasan anak itu. Nah, itu. Nah, kalau dengar kata pneumonia, nah itu artinya sedang tidak baik-baik gitu pada paru-paru anak gitu ya. Nah, belakangan ini anak-anak yang memang sedang mengalami ini gitu ya, termasuk anak saya gitu ya. Penyakit ini seringkali terjadi akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Nah itu ya. Ada tiga penyebab utamanya: infeksi bakteri, virus, atau jamur ya. Pneumonia pada anak-anak bisa sangat berbahaya, terutama jika tidak segera ditangani gitu. Nah, fatal juga ya resikonya ya kalau tidak segera ditangani gitu ya. Oleh karena itu penting bagi orang tua atau pengasuh untuk mengenali tanda-tanda pneumonia gitu. Nah, itu yang langkah pertama, itu orang tua atau pengasuh gitu ya, harus mengenal tanda-tanda gitu ya, gejala atau penyakit pneumonia ini gitu. Nah, gejala pneumonia pada anak ya bervariasi gitu. Tetapi beberapa tanda umum, nah yang perlu diperhatikan antara lain. Nah, ini ada beberapa yang sangat umum terjadi pada anak-anak ketika mengalami pneumonia. Yang pertama, batuk. Batuk itu yang tidak kunjung sembuh gitu. Ini batuk terus ya, bukan batuk karena sesuatu yang salah nelan atau apa gitu ya, atau salah minum gitulah ya. Bukan karena itu, tapi batuk yang tak kunjung sembuh gitu ya. Batuk yang dalam periode yang cukup lama waktunya itu. Yang kedua, demam tinggi itu ya. Itu yang kedua itu. Nah, demam tinggi ini selalu disertai dengan menggigil itu. Itu tanda kedua seorang anak mengalami pneumonia. Yang ketiga, kesulitan bernapas. Nah, tandanya itu ya, nafas terasa cepat atau sesak gitu. Lalu ada nyeri dada gitu, terutama saat bernapas atau batuk gitu. Lelah, yang berikut itu lelah berlebihan atau kurang aktif itu. Kalau anak kalian itu biasanya aktif, sering lari ke sana kemari ya, banyak bermain, tiba-tiba dia kelihatan kurang aktif, lelah. Nah, itu salah satu tanda anak kita sedang diserang oleh pneumonia itu. Lalu ada muntah atau diare gitu. Ada ini untuk beberapa kasus sih gitu ya, muntah dan diare gitu. Lalu tanda yang terakhirnya itu kulit atau bibirnya kebiruan. Kenapa biru atau ya kulitnya atau bibirnya kebiruan itu karena kurangnya oksigen di dalam darah. Nah, itu tanda-tanda yang mesti dipahami, diketahui sebagai gejala awal terjadinya serangan pneumonia ini pada anak. Nah, jika anak menunjukkan gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapat diagnosis atau penanganan yang tepat. Nah, jangan lari ke dukun, jangan. Itu kesalahan besar kita ya. Ketika anak mengalami gejala-gejala itu, kita larinya ke dukun. Padahal ini udah modern ya, ada dokter gitu ya. Itu. Dokter itu udah belajar secara khusus gitu tentang tubuh kita gitu ya. Termasuk ya gejala-gejala pneumonia, cara mengatasinya mereka udah tahu lah gitu ya.
Dan ketika kita lari ke dokter, sesungguhnya itu adalah cara kita untuk mengatur psikologi kita sebagai orang tua supaya jangan dibawa tekanan gitu ya. Jangan lari ke dukun intinya. Nanti banyak yang dirugikan kalau lari ke dukun gitu. Ya, jangan sampai dukunnya lagi pingin makan ayam, kita bawa anak kita pneumonia ke dukun lalu dia minta itu siapin ayam untuk dia makan ya. Jangan bawa ke dokter ya. Oke. Lantas bagaimana cara mengatasi pneumonia pada anak ini itu ya. Yang paling pertama itu konsultasi ke dokter. Langkah pertama ya membawa anak ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin akan merekomendasikan tes tambahan seperti ronsen dada atau tes darah untuk memastikan apakah pneumonia disebabkan oleh bakteri atau virus. Berdasarkan hasil diagnosis, dokter akan memberikan pengobatan yang sesuai. Nah itu, tidak ada ronsen di orang dukun tuh. Yang ada itu disiram pakai itu, ludah yang bekas itu, makanan sirip pinang itu gitu ya. Itu bisa jadi penyakit juga buat anak kalau masuk di mulutnya air ludah itu. Si dukunnya ada penyakit ya sudah ketular juga anak kita dengan air ludah dukun itu. Jangan ya. Bawa ke dokter itu yang pertama. Yang kedua, pengobatan dengan antibiotik atau antiviral ya. Jika pneumonia disebabkan oleh bakteri, dokter biasanya akan meresepkan antibiotik. Pada kasus pneumonia viral, pengobatan biasanya fokus pada pereda gejala seperti penurunan demam dan obat batuk. Untuk beberapa jenis pneumonia yang lebih parah, rawat inap di rumah sakit mungkin diperlukan untuk pemberian obat-obatan yang lebih insentif. Nah itu yang kedua. Tapi itu nanti ya, yang penting lakukan dulu langkah pertama tadi. Karena vonis selanjutnya itu adalah vonis yang diberikan oleh dokter gitu. Itu. Yang berikut memberikan cukup cairan. Nah ini penting. Nah ini yang bisa kita lakukan ya gitu. Kalau kita udah tahu mengenal gejala-gejalanya tadi, saya pikir rekomendasi ketiga ini yaitu memberi cukup cairan, yaitu bisa air minum kayaknya ini ya, air putih. Penting untuk memastikan anak tetap terhidrasi dengan baik selama pemulihan. Memberikan yang banyak cairan seperti air putih, jus atau kaldu membantu tubuh melawan infeksi dan mencegah dehidrasi. Cairan juga membantu mengencerkan dahak yang bisa menghambat pernapasan. Nah ini paling mudah kan ya, itu memberi dia air putih itu. Lalu yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Biar anak beristirahat dan tidur yang cukup agar tubuhnya memiliki waktu untuk melawan infeksi. Hindari aktivitas fisik yang berat dan beri waktu bagi tubuh anak untuk pulih. Nah itu yang bisa dikerjakan lebih mudah juga lah jadinya gitu ya. 5. Pemutusan gejala. Selama proses pemulihan penting untuk terus memantau kondisi anak. Jika gejala tidak membaik atau justru semakin memburuk, segera bawa anak ke dokter. Perubahan gejala seperti kesulitan bernafas atau demam yang tinggi membutuhkan perhatian medis segera. Yang keenam, vaksinasi. Pencegahan pneumonia juga bisa dilakukan dengan memberikan vaksinasi seperti vaksin HIP, Haemophilus influenzae tipe B dan Pneumococcus PCV13. Vaksin ini membantu melindungi anak dari infeksi penyebab pneumonia yang paling umum. Lalu kapan harus membawa anak ke rumah sakit? Jika anak mengalami gejala pneumonia berat seperti kesulitan bernafas, bibir atau kulit kebiruan, atau demam yang tidak turun setelah diberi obat, segera bawa anak ke rumah sakit. Penanganan medis yang cepat sangat penting dalam mencegah komplikasi serius akibat pneumonia. Nah, itu ya Bapak Ibu, orang tua yang hebat, sekelumit tentang pneumonia ya. Itu semoga ini cukup membantu Bapak Ibu dalam mengidentifikasi soal pneumonia itu sakit ya, yang lazim terjadi pada anak-anak kita. Salam sehat.